Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pagi ini kita akan bahas pesan Tuhan buat kita ya, buat saya Bapak Ibu Saudara. Di minggu ini judulnya adalah menangkan pertempuran. Wow, menangkan apa? Pertempuran. Ada pertempuran yang harus kita menangkan. Dan yang namanya pertempuran itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita hadapi ya, seperti yang kita pernah pelajari di dalam pelajaran dasar bahwa yang namanya peperangan itu setiap kita orang percaya ketika kita diselamatkan, kita lahir baru, kita itu sudah berada di tengah-tengah medan pertempuran. Dan Tuhan telah perlengkapi kita dengan kuasa, dengan otoritas, dengan segala hal-hal yang luar biasa. Nah, tapi kenapa judulnya pemenangkan pertempuran? Emang siapa sih yang gak mau menang di dalam pertempuran? Nah, ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu Saudara. Kenapa bentuknya seperti kalimat perintah, menangkan pertempuran? Ya, semua orang ingin menang. Namun ternyata gini Bapak Ibu, nanti di bagian dalam kita akan belajar bahwa semua orang ingin menang. Tetapi tindakan sikap yang dihidupinya terlihat seperti kayak gak mau menang gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa sikap apa yang kita bangun selama ini kalau begitu. Apakah sikap seorang pemenang atau sikap seorang pecundang? Kalau ditanya semua orang mau menang, karena kalah itu gak enak, kalah itu menyakitkan, kalah itu menderita. Tetapi kalau memang kita ingin menang gitu, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita belajar. Tentu ada sikap yang harus kita bangun. Ternyata dari sikap seseorang akan terlihat apakah ini adalah akan menang atau sikap yang ditampilkannya ini akhirnya adalah sikap yang ujungnya kalah. Nanti kita akan belajar sikap-sikap apa saja yang perlu kita bangun untuk kita sungguh meraih kemenangan. Karena gini, yang namanya tawaran, godaan itu akan selalu ada di dalam perjalanan hidup kita, pengiringan kita sama Tuhan. Mari saya ajak kita buka dulu ayat yang mendasarinya, 1 Petrus 2 ayat 11. Saya mau ajak kita baca bersama-sama satu ayat yang gak panjang ini. Sudah terpampang juga di depan. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang dikasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Di pesan yang sudah di broadcast itu ada saya tambahkan, kalau Bapak Ibu yang punya terjemahan New King James atau terjemahan versi lain, di situ ada satu kata di bagian kalimat yang terakhir, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berperang melawan jiwa. Jadi ada peperangan. Jadi maksud dari berperang ini adalah gini, ada perjuangan tarik-menarik. Senantiasa ada. Kita setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, itu akan merupakan sebuah tarik-menarik kan. Lakukan jangan, lakukan jangan. Ada tawaran, ada godaan, ikuti enggak ya, ikuti enggak. Dan kita punya pengetahuan ya, kalau diikuti dosa, tapi kalau nggak diikuti pengen gitu. Nah, itu kan tarik menarik. Nah, seberapa kita membangun kehidupan kita, itu akan menentukan seberapa mudah kita mengambil keputusan-keputusan yang seringkali sulit buat kebanyakan orang. Dan itu akan menjadi sulit juga buat kita kalau ternyata kita juga nggak isi dengan bahan bakar yang benar. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan tawaran, pilihan, keputusan yang harus kita ambil. Kalau di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ciri khas yang sering ditampilkan adegan-adegan di dalam perjanjian lama biasanya apa? Adegan peperangan. Peperangan secara fisik. Gak sedikit orang melihat catatan di kitab-kitab di perjanjian lama, peperangan bangsa ini melawan bangsa ini hanya sebagai catatan sejarah yang gak ada relevansinya dengan kehidupan sekarang. Oh enggak, siapa bilang? Semua itu ada di Alkitab untuk sebuah tujuan. Memang di perjanjian lama lebih menggambarkan kayak peperangan, seperti peperangan beneran pakai pedang, pakai tombak. Tapi itu adalah gambaran buat kita di masa sekarang, bahwa peperangan itu akan senantiasa ada, musuh itu ada, godaan itu akan senantiasa menggoda kita, orang-orang percaya. Nah, tapi ada maksud Tuhan kenapa hal itu tercatat di Alkitab, peristiwa-peristiwa itu tercatat. Karena gini, ada prinsip-prinsip di balik catatan tersebut, di mana gini, orang percaya di masa sekarang akan belajar lewat apa yang telah tercatat di situ. Perjanjian lama katakan gambaran, perjanjian baru adalah penggenapan. Perjanjian lama mungkin secara fisik perang, perjanjian baru lebih kepada peperangan rohani. Tetapi yang namanya peperangan itu akan selalu ada. Jadi
Setiap peperangan yang tercatat di Alkitab selalu ada makna rohani yang bisa kita pelajari di dalamnya. Ya sebagai contoh kan, bangsa Israel keluar belum lama dari tanah perjanjian, belum lama perjalanan, mereka sudah dicegat oleh bangsa Amalek. Itu bukan cuma sekedar catatan sejarah bahwa bangsa Israel belum lama keluar dicegat oleh bangsa Amalek yang mencoba membinasakan rombongan perjalanan bangsa Israel itu. Bukan cuma sekedar catatan sejarah, tetapi di situ ada makna, di mana ternyata gini. Kaget nggak bangsa Israel? Itu adalah peperangan pertama yang mereka hadapi waktu melawan Amalek di Keluaran 17 kalau salah. Mudah nggak buat bangsa Israel bertemu dengan bangsa Amalek yang menyergap di tengah perjalanan itu? Oh, kaget. Mereka berhadapan dengan bangsa yang sudah berpengalaman di dalam menjalani peperangan, sedangkan bangsa Israel belum pernah menjalani peperangan. Namun apa yang dilakukan Musa sebagai seorang pemimpin? Maka dia memilih Joshua. Joshua, engkau pilih orang-orang terbaikmu, lawan mereka. Dan apa yang dilakukan Musa? Musa naik ke atas bukit, mengangkat tongkat, dan berdoa kepada Bapa surga. Apa yang kita tangkap? Bukan cuma sekedar cerita peperangan, tetapi di sini lagi berbicara sesuatu bahwa di tengah ketidakmampuan kita ada tangan yang bisa kita angkat dan berharap. Makanya tercatat kan, ketika Musa capek, tangannya turun, maka lebih kuatlah Amalek. Tapi ketika Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Oh, itu pembelajaran yang penuh dengan syarat dengan makna penting buat kita di zaman sekarang. Yang namanya peperangan adalah sesuatu yang gak pernah ada habisnya di dalam selama kita masih hidup di dunia ini, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Dari masa ke masa umat Tuhan akan senantiasa berhadapan dengan yang namanya peperangan, yang mana membuktikan bahwa ternyata gini, musuh itu ada gitu maksudnya. Musuh itu akan selalu ada dan siap untuk menggoda dan gak tinggal diam. Betul, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, musuh sudah dikalahkan. Tapi bukan artinya musuh gak ada. Dia mendakwa, memfitnah, menuduh, melemahkan, menekan. Itu yang bisa dilakukan dengan jurus yang sama. Namun sayangnya banyak orang percaya yang kalah dengan jurus yang sama itu. Nah, kalau pada zaman dulu peperangan digambarkan melalui pertarungan antar suku bangsa, ya, Israel lawan Amalek, Israel lawan Filistin dan lain-lain. Nah, hari ini bentuk musuhnya nggak selalu lagi dalam bentuk semata-mata manusia, nggak dalam bentuk lagi suku lawan suku, bangsa melawan bangsa, meskipun ya ada ya peperangan sungguhan itu. Namun musuh itu dapat berupa apa? Gangguan si jahat, godaan hawa nafsu, ya, atau siapapun yang bisa digunakan si musuh menjadi alatnya. Jadi yang namanya godaan, tantangan, dan lain-lain itu akan selalu ada. Nah, latar belakang daripada surat ini Bapak Ibu Saudara, ini mengenai surat yang ditulis Rasul Petrus, ditujukan kepada umat Tuhan, jemaat-jemaat yang melakukan diaspora. Ya, diaspora itu orang-orang yang melakukan perantauan, melakukan perjalanan jauh keluar dari tempat asalnya. Dan mungkin mereka berdiam untuk sementara waktu di tempat-tempat yang baru. Dan ini bukan cuma buat masyarakat pada waktu itu, di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang melakukan diaspora. Ya, orang-orang Indonesia yang pindah dari Indonesia tinggal di luar negeri, itu mereka dikatakan mereka adalah diaspora. Orang-orang yang menyebar keluar dari tempat asalnya dan tinggal di tempat yang lain. Nah, surat ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang demikian. Dan mereka tersebar ke berbagai tempat kan. Jadi kalau kita baca di 1 Petrus yang pasal yang pertama, di situ kita melihat kan surat itu ditujukan buat siapa? Mereka yang tersebar di Galatia, Pontus, Philippi, dan yang lain-lain, Bitinia. Nah, mereka artinya tersebar ke berbagai kota, ke berbagai wilayah, termasuk Asia Kecil. Ya, mereka kebanyakan para perantau yang mengadu nasib di tempat yang baru. Nah, ternyata gini, keberadaan umat Tuhan dimanapun berada selalu bagaikan ikan di akuarium, istilahnya Bapak Ibu. Kita tahu ya, istilah ikan di akuarium artinya keberadaan kita tuh akan menjadi dimanapun menjadi sorotan. Anak Tuhan, orang Kristen, nah banyak pasang mata akan menyorot. Oleh sebab itu satu hal yang perlu kita sadari, dimanapun kita, siapapun, nggak ada yang kenal lah, enggak. Selalu ada berbagai pasang mata yang siap untuk melihat kita ketika mereka tahu bahwa kita adalah orang percaya. Seperti kita naik ke atas panggung di mana lampu panggung menyorot kita, seperti itulah Bapak Ibu Saudara keberadaan anak Tuhan. Keberadaan orang-orang yang merantau jauh ini, ada yang menerima dan ada yang menolak. Di situ dikatakan.
Bagi mereka sebagai orang percaya diperhadapkan dengan, jadi gini, keberadaan mereka dimanapun diperhadapkan dengan orang-orang yang menerima menolak. Nah, keberadaan diri mereka sendiri pun ada pilihan. Mau tampil inilah aku sebagai anak Tuhan, atau mau mencoba menutupi diri, nggak ada yang tahu ini, gitu ya. Kepada setiap orang percaya pun diperhadapkan juga dengan pilihan, bukan hanya kepada orang lain terhadap kita, tapi kita terhadap orang lain pun diperhadapkan dengan pilihan. Apa kita mau membiarkan diri kita, ini aku orang percaya, ini aku anak Tuhan, ini aku bawa terang, ataukah kita bersikap mumpung nggak ada yang tahu, aku akan membaur dengan mereka dan menjadi seperti mereka. Nah, seringkali pilihan-pilihannya diperhadapkan dengan setiap orang-orang percaya, Bapak Ibu. Nah, tentunya setiap pilihan ini punya harga yang harus dibayar untuk masing-masing pilihan yang kita ambil. Nah, kondisi ini yang dialami oleh mereka yang membawa nama Kristus. Buat mereka nggak mudah. Mereka diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Ketika mereka memutuskan, ini aku, orang-orang percaya di dalam Kristus. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, bukan cuma zaman ini aja, zaman dulu juga begitu. Orang-orang percaya dalam Kristus punya tantangan-tantangan tersendiri. Sehingga gini, kadang-kadang mereka tergoncang dengan perlakuan-perlakuan daripada tempat yang baru itu. Mereka kadang-kadang gak tahan. Tetapi di samping itu, mereka yang mencoba bertahan dan yang tergoncang, ada juga yang memutuskan untuk aku akan menjadi sama dengan orang-orang di tempat yang baru. Ya, sebagian lagi memilih untuk menjadi sama. Nah, karena itu Rasul Paulus lewat suratnya bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dalam arti kata lain, Rasul Petrus berkata bahwa tantangan itu akan ada. Perjuangan itu gak bisa dihapuskan. Pergumulan tentang hal status mereka, itu yang juga harus mereka perjuangkan. Pilihan-pilihan yang harus mereka ambil akan selalu ada. Makanya ada tarik-menarik, ada peperangan. Melawan hati nurani juga nih. Aduh, aku anak Tuhan, mestinya aku tahu sih gak boleh melakukan. Tapi gak ada yang kenal inilah gitu ya. Nah, itulah peperangan tarik-menarik itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang jadi perantau. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Nggak sedikit orang-orang percaya yang disadari atau tidak disadari membiarkan dirinya di bawah kendali si musuh. Mereka kerap menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Atau gini, ada orang-orang percaya yang terlalu lelah berjuang untuk melibatkan kuasa Tuhan, untuk tetap berdiri tegak. Mau sampai kapan Pak, capek gitu. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada ternyata. Zaman sekarang, di zaman masa itu ada orang-orang percaya yang akhirnya menjadi lelah karena mempertahankan status mereka. Kalau gini aja gimana saya mau maju Pak? Kesana nggak boleh, kesini ini nggak berkenan, itu nggak dilarang. Nggak sedikit orang-orang yang berkata seperti itu. Ya. Masa mesti hidup kudus terus sih? Masa mesti baca Alkitab terus sih? Tiap hari kan capek banget, tulisannya kecil-kecil, saya udah nggak bisa baca lagi kalau terlalu kecil. Ada aja alasan. Masa saya mesti bersekutu, masa mesti ke gereja gitu. Nah, nanti kita akan diingatkan siapa kita. Ada orang-orang yang kalau gak nangkep tujuannya, maka akan menjadi lelah, menjadi capek, menjadi semua adalah jadi beban. Firman yang tertulis akhirnya menjadi banyak gak bolehnya ya. Makanya gak sedikit orang yang memilih untuk menjadi serupa dengan dunia. Nah, tantangan dan godaan yang dialami oleh percaya pada waktu itu pun masih kerap dialami orang-orang percaya juga di masa sekarang. Makanya apa yang dilakukan si musuh, strategi yang digunakan si musuh adalah sebetulnya nggak banyak, cuma 2 macam kok. 2 macam itu apa? Menghambat laju langkah orang-orang percaya, itu yang pertama. Kedua, kalau nggak bisa dihambat laju langkahnya, maka apa yang dilakukan si musuh, dia akan dorong untuk mempercepat dengan catatan akan mempercepat langkahnya supaya si orang percaya melakukan atas kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Untuk menghambat Rasul Paulus, wah gak gampang orang bisa menghambat Rasul Paulus. Maka apa yang dilakukan oleh si musuh? Maka dia akan menyanjung Rasul Paulus. Maka ingatkan peristiwa di Filipi kan, Rasul Paulus gak bisa dihadang.
Apa yang dilakukan? Dia puji-puji. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Inilah orang yang luar biasa. Maka nggak sedikit orang yang menganggap kan di beberapa catatan, orang menganggap Rasul Paulus itu sama Silas itu dewa. Karena apa? Itu sengaja hembuskan itu. Kalau nggak bisa dihambat, didorong aja supaya keluar dari rencana Tuhan. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh si musuh. Nah, pesan ini jadi waktu pesan ini disampaikan Bapak Ibu Saudara, digambarkan seperti dua pihak yang sedang melakukan tarik tambang. Yang tak pakai tambang, tapi ada tarik menarik terjadi. Dan tarik menarik ini dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh pihak yang lebih kuat. Siapa pihak yang lebih kuat? Tergantung. Bisa orang percaya, yang seharusnya memang harus orang percaya seharusnya. Tapi ternyata gini, tarik menarik ini tergantung pihak siapa yang lebih kuat dan pihak siapa yang lebih lemah. Kalau Anda Bapak Ibu pernah dengar cerita anjing hitam melawan anjing putih. Ya, saya nggak bicara si boy lagi kali ini ya, cuma bicara ada cerita anjing putih dan anjing hitam. Waktu mereka berkelahi, siapa yang menang? Pernah dengar kisah ini? Iya sih, kayak saya dengar. Nah, yang menang siapa? Tergantung siapa yang dikasih makan. Kalau anjing hitam dikasih makan, maka dia lebih kuat, maka dia menang. Kalau yang putih yang dikasih makan, yang hitam nggak dikasih makan, maka yang putih akan lebih kuat dan dia akan menang. Di dalam peperangan tarik menarik yang orang-orang percaya hadapi, tergantung sisi mana yang kita kasih makan di dalam kehidupan kita. Kedagingan kita kah yang dikasih makan atau roh yang dikasih makan? Kemenangan itu tergantung sisi mana yang lebih banyak dikasih makan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan. Yang pertama adalah gini, waspadalah untuk senantiasa mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Waspadalah untuk senantiasa mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngitung ada berapa keputusan yang harus diambil tiap hari? Nggak pernah ya, kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Tapi kalau kita mencoba merinci dari pagi nih, dari terbit matahari sampai terbenamnya udah kayak lagu, dari pagi sampai malamnya nih udah mau istirahat. Coba direnung-renungkan ada berapa banyak keputusan yang kita ambil. Banyak loh. Ya berbagai keputusan ya, bukan hanya keputusan-keputusan pada waktu di tempat pekerjaan dan di tempat usaha, tetapi pada waktu kita di rumah kita mengambil keputusan. Ketika kita memulai pagi hari, ketika kita bangun, di situ kita berhadapan dengan keputusan kan? Keputusannya apa tuh kalau kita baru bangun? Bangun jangannya, ya kan? Itu aja keputusan kan? Aduh, mana lagi dingin gini, udaranya enak banget buat lanjut tidur. Kemudian akhirnya memutuskan untuk bangun kan. Kemudian ada keputusan lagi gak selanjutnya? Sikat gigi gak ya? Karena ada orang-orang yang ternyata gak suka sikat gigi ya. Jangan tanya siapa gitu. Tapi saya menemukan ternyata ada orang-orang yang gak suka sikat gigi. Ada orang-orang yang gak suka mandi. Ini contoh aja supaya lebih ringan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau semua contohnya baca Alkitab, doa, ya itu termasuk keputusan yang kita ambil juga. Memang masing-masing orang jam-jam doa dan baca Alkitabnya kan mungkin berbeda satu dengan yang lain. Dan dari sini yang saya mau sampaikan lagi, ada begitu banyak keputusan yang harus kita ambil. Waktu mau berangkat akhirnya memutuskan, puji Tuhan akhirnya ke gereja mau doa pagi. Ada keputusan nggak harus diambil? Keputusan. Baju apa ya? Gitu ya. Mau warna apa ya? Kalau saya paling gampang ya. Ya kalau nggak biru tua, biru muda, abu-abu, ya hitam gitu. Nggak terlalu pusing buat milih. Apalagi kalau hari Minggu saya udah nggak milih, putih udah gitu ya. Tetapi buat sebagian orang itu merupakan sebuah pilihan, keputusan yang harus diambil. Nah kalau dijumlah-jumlah berapa banyak keputusan? Banyak sekali. Nah sekarang saya mau tanya gini, dasar atau pertimbangan apa yang Bapak Ibu Saudara gunakan pada waktu mengambil keputusan? Apakah ada dasar kebenaran firman yang kita masukkan sebagai bahan pertimbangan? Apakah ada keberadaan kita sebagai orang percaya turut dimasukkan juga pada waktu kita mengambil keputusan? Oh, mau pakai baju yang rada seksi, aduh enggak deh. Nah Tuhan pakai baju kebuka sana kebuka sini gitu misalnya. Itu jadi bahan pertimbangan keberadaan kita. Jadi unsur apa yang kita masukkan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap keputusan yang kita ambil itu menentukan. Nah oke, 1 Petrus
2 ayat 11 tadi kan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berperang melawan jiwa, yang berjuang melawan jiwa. Kalau tadi di pesan yang disampaikan di aplikasi kan, di situ dikatakan tentang contoh berkendara ya. Pernah nggak kita berkendara, kemudian tanpa disadari kendaraan yang di samping udah begitu dekat dan akhirnya kita udah terlalu terlambat untuk mengambil keputusan, dan kemudian kendaraan lain menyentuh kendaraan kita dan akhirnya ada beberapa bagian yang terkena. Nyesel nggak kalau pernah ngalami gitu nggak? Ya mungkin setiap kita hampir pernah semua ngalami masa hal-hal seperti itu. Nyesel nggak setelahnya? Aduh, telat ambil keputusan. Aduh tadi ngelamun, gitu ya. Kadang-kadang nyesel karena gini, salah ambil keputusan, salah bertindak, kurang sigap. Padahal tadi udah ada tanda ini dari kaca spion nih, kelihatannya kendaraan ini rada-rada mendekat gitu. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari nggak sedikit kita sebagai orang-orang percaya juga ngalami masa-masa itu. Aduh, nggak ngambil keputusan yang tepat. Ketika nggak ngambil keputusan yang tepat ada konsekuensinya. Makanya kalau saya tanyakan ada banyak keputusan, nggak ada begitu banyak keputusan. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri supaya gini. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan cepat yang harus kita ambil dan itu membutuhkan hikmat. Namun kalau kita membiarkan diri kita untuk memulai suatu hari untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan, duduk dalam naungan Allah, ya maka kalau di Mazmur 91 kan semua dimulai dengan duduk di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Kenapa? Perjalanan hari sepanjang hari penuh dengan keputusan dan peperangan. Kalau kita nggak mengawali terlebih dahulu dengan datang kepada Tuhan, ada begitu banyak keputusan yang begitu cepat harus kita ambil kadang-kadang. Ada memang keputusan yang perlu waktu, tapi ada keputusan yang harus kita segera ambil. Dan itu apa? Harus diawali dengan apa yang kita isi di dalam diri kita, di dalam hari-hari kita. Itu akan menentukan setiap keputusan. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu melalaikan untuk enggak menyiapkan diri untuk masuk ke hadirat Tuhan, enggak menjalin sebuah keterhubungan yang benar dengan Tuhan, enggak mengisi kebenaran itu ke dalam hati kita, sehingga akibatnya apa? Kadang-kadang pertimbangannya ada cuma pertimbangan sekedar untung rugi, cuan nggak ayah gitu ya kalau istilah sekarang, bukan sekedar berkenan nggak ya sama Tuhan. Dan itu perlu bahan yang terus harus diisi dalam kehidupan kita. Dan setiap keputusan yang salah yang kita ambil Bapak Ibu Saudara, selalu ada resiko, selalu ada konsekuensi, selalu ada harga yang harus dibayar. Atau murid-murid Yesus ketika diperintahkan gurunya pada waktu itu menjelang Yesus kan ditangkap, Yesus bawa mereka ke Taman Getsemani. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, hal yang sama Yesus sudah memutuskan untuk berdoa di taman itu. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Murid-murid terlalu berat untuk berdoa. Makanya ada istilah roh penurut tapi daging lemah. Aduh, kayak ngantuk nih, kayak kita makan tadi kekenyangan ya. Aduh, kayaknya bawaannya mau tidur lah. Ya. Ada istilah apa? Food coma ya. Ada istilah food coma. Food coma itu adalah waktu makan kekenyangan kayaknya udah gitu pengen tidur. Kalau nggak kebanyakan micin, kalau nggak memang kekenyangan. Ada orang memang bawaannya disebutnya istilahnya food coma. Nah, murid-murid itu diperhadapkan dengan pilihan. Yesus diperhadapkan dengan pilihan menjelang dia ditangkap dan kemudian selanjutnya akan disalib. Ternyata murid-murid ini kan perjuangan antara mereka mau ngikuti perkataan gurunya, yuk kita doa, aduh tapi capek, ayo doalah, aduh capek. Bayangkan belasan murid memutuskan gini deh, kita tidur aja sama-sama gitu. Tarik menarik kan? Ada tarik menarik terjadi di situ. Dan itu yang terus kita alami hari lepas hari, tarik menarik itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tinggal gini, apakah kita menyerah kalah dan membiarkan daging menguasai, ataukah kita punya sebuah ketetapan karena kita punya bahan bakar yang cukup, yang senantiasa terisi untuk senantiasa mengambil keputusan dengan tepat. Yang ternyata tarik menarik yang dihadapi murid-murid Yesus dimenangkan oleh si daging. Ini bukan cerita tentang murid-murid Yesus, di dalam kehidupan kita diperhadapkan
apakah si daging ini mau tunduk atau enggak. Belum lagi murid-murid Yesus kan berkata gini, udah deh, kalau ngantuk mau tidur dulu aja lah. Lagi pula kan guru lagi berdoa, tenang aja. Yang dulu saya pernah sampaikan kan, ada rasa aman yang salah. Murid-murid merasa aman ketika gini, biarin deh, guru aja yang doa, kita tidur dulu bentar. Nah, di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, kalau setiap kita nangkap siapa kita di hadapan Tuhan, kita nggak akan menyerahkan diri. Mama, papa doa aja, kita tidur gitu ya. Karena ada yang doain buat aku selalu. Nah, itu adalah rasa aman yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kembali ke 1 Petrus 2 ayat 11 tadi, di situ Rasul Petrus kan lagi menasehati, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, di situ ada kata supaya sebagai pendatang dan perantau. Ternyata Rasul Petrus mengingatkan bahwa kamu tuh pendatang dan perantau. Nah, ini lagi berbicara tentang status kita orang percaya di bumi ini, bahwa kita adalah pendatang dan perantau. Tapi kan Pak, saya dilahirkan di bumi ini kan, di dunia, betul. Tapi Yesus bilang, waktu kita dilahirkan baru di dalam Dia, kamu bukan dari dunia lagi, kamu dari surga. Nah, keberadaan kamu di bumi ini, kata Yesus kepada murid-muridnya, ada suatu maksud tuh. Ini harus kita tangkap. Jadi untuk apa sih kita dilahirkan baru di dalam Kristus? Karena Tuhan punya misi buat kita, yaitu misi kerajaan surga. Dulu kita belum di dalam Tuhan, tapi oleh kasih karunia kita dipilih Tuhan menjadi anaknya, dilahirkan baru di dalam Kristus. Luar biasa. Bukan tanpa maksud, ada maksud supaya kita tampil menjadi terang di bumi ini, menjadi anak-anak Tuhan. Dan status kita bukan lagi penduduk asli dunia, tapi di kita dikatakan pendatang dan perantau. Yang mana pendatang dan perantau itu adalah enggak selama-lamanya tinggal di dunia. Kalau tugas selesai, maka ada waktu kembali ke tempat asal kita. Karena kita sudah dilahirkan di dalam Kristus, maka kita pulang ke rumah Bapa. Yang ngerti katakan amin. Nah, keberadaan kita di bumi ini hanya sebagai perantau, hanya sebagai pendatang, ya. Nah, si musuh tahu nggak kita tuh pendatang dan perantau? Tahu. Nah, si musuh itu mencoba menarik kita untuk menjadi orang dunia, untuk menjadi betah, menjadi serupa dengan dunia dan tinggal terus di dalam dunia dan melakukan hal-hal dunia. Sedangkan kalau kita sadar siapa kita, aku ini hanya pendatang dan perantau, aku hanya membawa misi kerajaan surga di bumi ini. Apapun status kita, apapun profesi kita, kalau kita sadar ini luar biasa, maka Tuhan percayakan kita di berbagai bidang, di berbagai profesi, tapi dengan satu tujuan, membawa misi kerajaan surga. Maka kalau kita tahu kita di dunia itu membawa misi kerajaan surga, maka kita akan harusnya membangun kehidupan kita, karena kita hanya pendatang dan perantau yang membawa misi kerajaan surga. Itulah sebabnya akan ada terus peperangan, di mana si musuh akan tarik kita untuk menjadi dunia, dan kita berperang untuk tidak mau menjadi dunia, kecuali kalau nyerah. Ya udah, mau jadi dunia aja deh, susah jadi anak Tuhan, repot, banyak aturan. Udah, aku menjadi serupa dengan dunia. Pilihan ada di tangan kita. Nah, apa kalau gitu? Kuncinya bagaimana, Pak? Supaya senantiasa dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang pertama adalah kita harus pertama-tama nyadari dulu status kita itu siapa. Untuk tujuan apa kita dipanggil, kerajaan siapa yang kita wakili, siapa yang memutus kita, dan kerajaan mana yang diuntungkan. Kita harus tahu dulu ini. Ya, oke, saya ulangi. Kita harus sadari dulu siapa kita. Untuk tujuan apa kita dipanggil, kerajaan siapa yang kita wakili, siapa yang memutus kita, dan kerajaan siapa yang diuntungkan. Kalau Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan ini dengan benar, maka setiap tarik-menarik akan menjadi begitu mudah untuk kita membuat keputusan yang tepat. Karena tahu siapa diri kita, siapa yang memutus kita, dan siapa yang diuntungkan. Nah, percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita paham siapa diri kita, akan ada begitu banyak keputusan dapat kita ambil dengan mudah. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, kita lihat, kita mundur 2 ayat. 1 Petrus 2 ayat 9, ayat yang terkenal ini. Cuma selisih 2 ayat. Ini yang Rasul Petrus tanamkan lewat suratnya kepada orang-orang percaya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang
besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wih, keren banget Bapak Saudara. Kalau ngerti siapa kita, siapa yang mengutus kita, kerajaan siapa yang kita wakili, dan kerajaan siapa yang diuntungkan. Ini terjawab di sini. Seringkali, kenapa orang percaya sulit mengambil keputusan yang tepat di tengah tarik menarik antara si gelap atau si terang, si gelap apa si terang, si anjing hitam apa si anjing putih. Seringkali lupa status di 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Jadi apabila kita paham siapa kita, ada pertimbangan-pertimbangan yang terus nantiasa ada yang membuat kita begitu mudah mengambil keputusan. Makanya pertama-tama kita harus tanamkan kepada setiap kita, kepada anggota keluarga kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Saya nggak menanamkan hal yang salah kepada anak-anak saya. Kamu harus bersikap benar ya. Papamu tuh pendeta atau enggak? Papamu gembala. Kamu harus bersikap yang benar. Jangan malu-maluin papa. Saya nggak menanamkan hal itu. Saya menanamkan kamu anak Tuhan. Kamu dipilih Tuhan dengan sebuah maksud. Kalau dia tahu itu, kita nggak usah lagi tarik-tarik mesti ke gereja. Mana saya pernah ngajak, pengen ikut, karena tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Demikian pula orang-orang dewasa yang lainnya, kalau tahu siapa kita, gak ada yang perlu narik-narik untuk datang sama Tuhan. Kelaparan, kehausan itu akan selalu ada. Jadi gini, prinsip orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus itu bagaikan ikan yang habitatnya adalah air. Orang percaya yang dilahirkan baru di dalam Kristus, habitatnya adalah hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Orang yang dilahirkan baru dalam Kristus tahu habitatnya. Karena gini, ikan kalau dijauhkan dari air, dia megap-megap loh, mati kehabisan napas. Orang percaya dilahirkan baru dalam Kristus, kalau dia jauh dari hadirat Tuhan, dia megap-megap. Kenapa? Orang habitatnya hadirat Tuhan kok. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, ini luar biasa banget. Ya, makanya gini, kalau kita tahu siapa kita, maka keputusan-keputusan yang diambil, pertimbangan tarik-menariknya begitu mudah. Nah, saya mau kasih contoh di ada pribadi namanya Rasul Paulus nih. Kali ini Rasul Paulus nggak terbalik-balik tadi. Yang tadi kan Rasul Petrus, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus juga menghadapi tarik menarik. Cuma tarik menariknya keren loh. Wih, ini keren banget. Filipi 1 ayat 22. Dia juga mengalami sebuah pilihan yang harus dia ambil. Cuma gini loh, kalau orang tahu siapa dirinya, pilihannya dua-duanya keren. Ya kita pasti tahu lah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Oh, ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Ini kan pilihan nih, tarik menarik. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 24. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Makanya Rasul Paulus diperhadapkan dengan pilihan yang dua-duanya sangat menguntungkan buat dia, sangat menguntungkan kerajaan surga maksudnya. Kalau dia pilih, kalau dia harus mati, dia bilang puji Tuhan. Buat Rasul Paulus kalau sampai mati, dia bilang dia akan pulang ke rumah Bapa dan pulang sebagai pahlawan karena menyelesaikan tugas. Ada orang yang dipanggil pulang karena memang disuruh berfungsi, nggak mau berfungsi, akhirnya udah. Tapi Rasul Paulus pulang karena buat dia ada sebuah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Mati pulang ke rumah Bapa. Tapi dia diperhadapkan dengan pilihan. Hidup atau tetap di dunia apa pulang ya? Kalau di dunia aku hidup memberi buah. Oh iya, kalau makanya saya lihat, wih ini keren banget. Jadi buat Rasul Paulus mau hidup, mau dia hidup, mau dia mati, kerajaan surga diuntungkan. Nah tarik menarik yang kayak begini nih keren. Jangan tarik menariknya ini godaan. Ini menggiurkan nih, aduh ini enak banget nih buat lagi nih, akhirnya ikut dunia. Saya. Ya ini saya ngomong gini kan berbicara juga buat saya pribadi juga, artinya setiap kita. Oke, itu yang pertama. Kita langsung kedua. Yang pertama, waspadalah untuk senantiasa mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Yang kedua, waspadalah untuk tetap berjaga-jaga karena musuh menunggu saat di mana kita lemah. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Panjang banget ya, tetapi maksudnya adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga, harus menampilkan sebuah
cara hidup yang berkenan. Karena yang namanya musuh akan selalu mencoba menunggu titik lemah dan masuk di situ. Makanya kalau kita lihat kan, kapan Yesus dicoba ya si iblis? Iblis melihat ya, pada waktu Yesus memulai pelayanannya, setelah berdoa, berpuasa, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun selama 40 hari, dan iblis lihat, lagi lemah dia, lagi lapar dia. Buat iblis nih, dia pikir ini kesempatan untuk kita cobai Yesus. Dan ternyata nggak mempan kan, dia bilang, wah ini pasti lapar nih. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Ternyata keren sekali jawaban Yesus kan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi di setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan dilanjutkan dengan 2 pencobaan lain yang dilakukan si iblis. Tetapi ternyata gini, mempan nggak? Enggak. Orang bukan Yesus dalam titik lemahnya, di dalam titik fitnya dia luar biasa. Habis berdoa, berpuasa, dan Roh Kudus membawa dia dipenuhi dengan Roh Allah yang dahsyat. Iblis kalah kan? Dia nggak mempani semua 3 pencobaan ini. Dan apa yang dilakukan kan? Apakah iblis pergi? Udah deh, gue kapok. Enggak. Iblis berkata gini, nanti tunggu saat yang tepat, aku datang lagi. Ketika dia pikir ada titik lemah, aku akan datang lagi. Seperti inilah cara kerja si musuh. Dia menantikan saat dimana kita orang percaya ada di dalam keadaan lemah. Di titik itulah dia akan masuk dan mulai menggoda atau apapun caranya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat suratnya ini Rasul Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kata baik yang digunakan adalah kalos, bukan cuma sekedar jadi orang baik. Banyak orang memilih untuk mau jadi orang baik supaya disukai oleh semua orang, maka jadi orang baik. Ada perumpamaan, ada istilah orang baik yang bodoh gitu. Kita bukan yang baik yang model gini yang dimaksud. Kalos itu bukan itu maksud. Kalos itu adalah hidup yang menampilkan gaya hidup yang excellent, gaya hidup yang punya nilai ilahi di dalamnya. Wih, keren banget kalau kita pelajari arti kalos ini. Jadi bukan diterjemahkan begitu sederhana di dalam bahasa Indonesia, nggak salah ya. Tetapi baik itu terlalu bias, terlalu luas. Tapi yang dimaksud kalos adalah sebuah gaya hidup yang punya nilai kerajaan surga. Suatu gaya hidup yang menampilkan kehidupan yang excellent. Makanya ada istilah excellent spirit of excellence. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kalos. Karena gini, Rasul Petrus tahu, kalau kau hidup di tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus, orang akan cari kesalahanmu dan orang akan hancurkan hidupmu. Oleh sebab itu, mau gak mau kita harus mengupgrade diri kita gini. Yang namanya si musuh dengan segala antek-anteknya, dia akan mencoba masuk di saat orang percaya lemah. Nah, kalau hidup orang percaya banyak lemahnya, segala macam masuk. Oleh sebab itu mau gak mau gaya hidup kalos ini harus kita bangun. Makanya kalau kita ingatkan Daniel di kerajaan Babel, gak mudah loh, ini minoritas banget loh. Hanya Daniel dan teman-teman Sadrak Mesa Abednego itu gak terlalu banyak yang kerja di kerajaan Babel. Tapi mereka, dan banyak orang yang sirik sama mereka karena apa? Posisi mereka, posisi Daniel khususnya, ini posisi tinggi, posisi yang didambakan oleh banyak orang di Babel itu. Tapi kenapa mesti Daniel yang duduk di situ? Maka orang mencari kelemahan. Dan kerennya Bapak Ibu Saudara, Daniel 6 ayat 4, 5 dulu deh. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Oh, ini luar biasa banget. Mundur 1 ayat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini yang disebut spirit of excellence. Dan raja bermaksud untuk menempatkan di atas seluruh kerajaan. Bahkan raja mau percayakan dia lebih lagi. Karena apa? Dia menjalankan sebuah gaya hidup yang sama maknanya dengan kalos. Ada spirit of excellence yang dia bangun, dimana sampai musuh otak-atik cari kesalahan nggak didapati kesalahan. Ini benar-benar luar biasa. Dan kita tahu bagaimana gaya hidup Daniel, cara hidup Daniel hari lepas hari yang namanya melekat. Ini buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, sehingga
Dengan itu kita akan menjadi orang-orang senantiasa berjaga-jaga. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kan disitu dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan beling ya. Kita ingatnya ayat itu. Saya maksudnya nggak membahas itu, cuma teringat bahwa kita harus dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga. Nah, yang saya mau tekankan, lawanmu si iblis. Kata lawanmu itu ternyata dulu saya pernah sampaikan. Kata lawanmu si iblis, lawanmu ini ternyata adalah berbicara tentang ini loh, si pendakwa yang biasa sidang di pengadilan. Dia juga membawa setumpuk hukum yang siap untuk mendakwa. Jadi kata lawanmu itu adalah berbicara tentang suasana sidang pengadilan di mana si penuntut itu juga membawa kitab yang sama. Kalau kita nggak membangun kehidupan kita atas dasar kebenaran kitab ini, maka si musuh akan membaca ayat demi ayat dan mendakwa kepada kita. Tapi beda waktu kita menjalani sebuah kehidupan yang namanya kalos itu, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tutup bahwa di dalam peperangan bukan sesuatu yang menakutkan. Saya mau katakan, yang menakutkan adalah ketika orang percaya nggak menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Itu yang menakutkan. Oleh sebab itu nggak ada pilihan kecuali kita bangun kehidupan yang senantiasa melekat dengan Sang Bapa. Yang berarti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa.